mudah-mudahan Patrick Kluivert bermain dengan brave, berani bermain, karena menurut saya Indonesia punya pemain bukan hanya pemain dari Eropa yang naturalisasi, tapi pemain lokal untuk berani bermain dengan on the front foot. Indonesia akan melawan Australia pada lanjutan World Cup Qualifiers round 3 di bulan Maret nanti, dan masyarakat yakin bahwa timnas kita bisa mendapatkan minimal 1 poin di pertandingan nanti. Dan membahas pertandingan jelang laga Australia, sekarang saya bersama pemain yang pernah merumput di Liga Indonesia dan berasal dari Australia. Halo Robi. Apa kabar? Thanks for having me. Apa kabar? Baik sekali. How's your Indonesia, by the way? Lumayan. Ya, udah 13 tahun pensiun dari bola dari Indonesia, dan kalau bahasa Indonesia bisa perbaiki, bisa lebih bagus ya. Okay, so we're gonna do the podcast mix ya guys ya. Mix. Saya coba bahasa Indonesia, kalau nggak bisa saya pakai bahasa Inggris. Saya juga coba bahasa Inggris. Bagus, that's it. Dan kamu ini kan asli Australia. Benar. Tapi kamu beberapa kali masih sering ke Indonesia dan sekarang di Indonesia. What you've been up to recently? So, saya mempunyai passion untuk Indonesia dan perbaiki hubungan antara Indonesia dan Australia dan lewat sepak bola. Dan saya ke Indonesia minggu ini untuk membuat beberapa podcast untuk The Catalyst Project. Itu salah satu project untuk perbaiki business-to-business links antara Indonesia dan Australia. Dan kita membuat 2 podcast, satu untuk skills program dan satu untuk sepak bola. Dan karena menurut saya pikir sepak bola bisa perbaiki hubungan antara Indonesia dan Australia dan bikin lebih baik. Oke, dan melihat apa yang kamu kerjakan, berarti kamu masih menunjukkan suatu kecintaan terhadap Indonesia. Benar. How much do you love this country? I love it very much. Indonesia kasih saya kesempatan untuk bermain bola di sini selama 8 tahun, dan saya punya banyak teman dekat seperti keluarga di sini, dan saya misalnya kalau mendapat kesempatan untuk kembali ke Indonesia, saya ambil kesempatan itu secepatnya mungkin. Dan saya selalu bilang lebih dekat saya pergi ke Jakarta daripada saya ke Melbourne atau Sydney, dan feels like I'm coming home kalau saya ke Jakarta. Oke, dan tapi selain sepak bola, apa yang membuat kamu juga cinta Indonesia mungkin? The culture, the food? Everything. Culture, makanan, juga suasana, dan punya banyak teman-teman di sini seperti keluarga. Dan kalau saya baru sampai di Indonesia, orang bikin saya terasa seperti saya keluarga mereka, dan very friendly, very opening, very welcome. Dan Indonesia kalau traveling di mana-mana berbeda so it's saya lewat Aceh dan sampai ke Jayapura, ke mana-mana, dan I had a fantastic time here. Dan seluruh kota ini selalu welcome sama kamu ya? Iya, benar. Kalau dari makanan, ada nggak yang bikin kangen? Kalau kamu lagi di Australia, terus pengen nih makanan Indonesia. Ya, misalnya soto Betawi saya makan kemarin. Soto Betawi, ya. Saya suka soto Makassar, saya suka soto ayam, nasi goreng, dan kalau misalnya saya kembali ke Indonesia, saya langsung harus makan makanan Indonesia. Dan karena saya rindu kalau saya di Australia, karena tidak sama di Indonesia, di Australia. Menarik soto berarti makanan favoritnya ya. Oke. Nah, kamu kan pernah main di Indonesia 8 tahun ya. Dan since then the games also change maybe from the tactical point of view. Sekarang mungkin sudah mengadaptasi permainan dari Eropa, bermain build up, bermain ball possession juga. Nah, ini kamu melihat perubahan ini dari zaman kamu main dan sekarang nih seperti apa? Saya selalu bilang saya beruntung bermain di era saya sepak bola, karena menurut saya waktu itu sebelum Juliusm masuk, itu mungkin liga terbaik di Southeast Asia, dan setelah masalah Juliusm itu bikin Indonesia menurun sedikit, dan sekarang mungkin Thailand paling bagus. Dan waktu kita bermain ada banyak pemain bagus, dan kita juga coba ball possession tapi mungkin lebih sedikit high tempo waktu kita main. Tapi sekarang ada orang banyak dari Eropa dan bikin seperti ball possession, itu mungkin era sekarang tiki-taka
seperti yang Barcelona, semua orang coba playing out from the back. Dan tapi di tim-tim yang saya bermain untuk, kita selalu bercoba bermain, tapi juga waktu itu lapangan mungkin tidak cocok untuk bisa bermain tiki-taka dan harus adaptasi. Dan sepak bola itu harus adaptasi di mungkin suasana. Dan tapi ya, saya suka nonton Indonesia, sepak bola Indonesia kalau saya kembali, karena itu bikin saya rindu sepak bola atau ingat waktu saya bermain di Indonesia juga. Tapi kalau mungkin di zaman kamu dulu formasi itu 4-4-2 ya, seringnya 4-4-2. Juga 3-5-2. 3-5-2. Ya. Dan mungkin lebih tadi long ball karena masalah rumput juga. Oke, dan kalau sekarang mungkin rumput sudah lebih baik dan tim juga mengadaptasi permainan dari Eropa, jadi sudah bisa nih build up dari keeper from the back. That's right. Build the possession and play nice. That's right, ya. Tapi juga waktu kita bermain ada pemain yang bisa main ball possession, dan tapi kita mungkin punya banyak striker yang besar dan mereka bisa holding the ball up. Tapi ya, saya seperti playmaker ball possession juga, tapi juga kekuatan saya bola passing long ball, tapi itu juga ball punya bukan long ball, but it's more of a cultured ball. So, tapi ya itu era beda-beda. Yeah. Tapi and permainan bagus ini juga berdampak ke timnas kita, ke timnas Indonesia. We can see the team now play very well. They besides playing well, they can get a point from a big opponent like Australia. Yeah, seperti Australia. How do you see this national team play right now? It's good. It's menurut saya senang melihat Indonesia masuk di final round of qualifiers, and ya, saya bermimpi juga Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia bersama Australia. Dan ya, it's good to see sepak bola Indonesia maju on the world stage, and mudah-mudahan mereka bisa meraih atau mencapai potensi kita semua tahu Indonesia mempunyai. Dan yeah, it takes hard work, juga time, dan ya, mudah-mudahan yang generasi sekarang bisa membuat inspirasi untuk generasi yang lebih muda untuk bermain di timnas Indonesia dan on the world stage. Yeah, and the improvement maybe over the past 5 or 10 years is very significant. Do you see this improvement very positive or? Of course, kita lihat ada beberapa pemain yang naturalisasi, dan mudah-mudahan mereka bisa membuat seperti contoh untuk professional level, dan mudah-mudahan ada flow on effect ke Liga Indonesia dan untuk grassroots, dan bisa perbaiki level, lift up the level, bukan perbaiki, lift up the level higher. Dan supaya Indonesia bisa masuk Piala Dunia hanya bukan satu kali, tapi berturut-turut ya terus. Dan saya lihat sekarang Indonesia ada di Asian Cup di China under 20s, Australia ada di situ juga, dan yeah, it's good to see. Saya senang sekali. Yeah, and Indonesia will face Australia again, and I think last year they already met twice in the Asian Cup, where Indonesia got beaten 4-0, and then on September a 0-0 draw at GBK, and many improvement from the team, also from Indonesia, many changes for the players. How do you see this next match coming up? Untuk timnas Australia, yeah, it's going to be a very tough game. Sangat susah. Indonesia punya percaya diri menang lawan Saudi. Yeah. Punya pelatih baru, pasti mereka mau semangat, mau ya coba ambil 1 poin minimal. Tapi kita juga Australia main di kandang. Susah menang lawan Australia di kandang. And the tickets already sold out. That's it, sold out. Pasti barang orang Indonesia nonton, dan mungkin seperti home game untuk Indonesia. Kita belum tahu, tapi it's going to be a really good game. Dan yang penting, it's a good game for everybody to watch, and may the best team win. Yeah, may the best team win. And maybe your predict a draw, I think. Saya kemarin bilang 2-1 untuk Australia. Saya minta maaf ya, karena kita cari poin juga, dan ya, tapi mudah-mudahan kita bisa lolos dua-duanya. Bersama. Ya, bersama ya. And this next match also will be Patrick Kluivert first game in charge with the national team.
how do you see Patrick Kluivert maybe as a coach? Is it the right fit for Indonesia? Only time will tell. Kita lihat nanti. Saya mengerti kenapa Patrick Kluivert ada banyak pemain naturalisasi dari Belanda juga di situ, dan dia punya beberapa asisten yang saya mendengar dari teman-teman yang pernah bermain bersama mereka atau latih mereka bagus juga, dan it's really good to see dia sudah keliling Indonesia nonton beberapa pertandingan Liga 1, dan mudah-mudahan dia coba belajar bahasa Indonesia juga, dan saya lihat dia makanan banyak makanan Indonesia juga, dan that's sangat penting kalau kamu di negara seperti Indonesia harus coba the culture, immerse yourself in the culture. It's sangat-sangat penting, dan time will tell. Yang kita tes untuk dia hasil, kalau mereka bisa lolos ke Piala Dunia atau lolos ke yang second group, yang fase the next round. Next round. And maybe what the permainan seperti apa nih dari Patrick? Kalau misalnya orang Belanda biasa 4-3-3, total football, dan waktu saya nonton Shin Tae-yong dia lebih mungkin safe. Dia bermain mungkin 5 di belakang, 3 atau 4, dan atau 5-3-2 atau 5-4-1, dan mudah-mudahan Patrick Kluivert bermain dengan brave, berani bermain, karena menurut saya Indonesia punya pemain bukan hanya pemain dari Eropa yang naturalisasi, tapi pemain lokal untuk berani bermain dengan on the front foot. More expressive. That's it, more expressive. And you watched the game at GBK, and also we met before the game. And you watched the game at GBK. It ends draw 0-0. How do you describe the atmosphere there? Oh, luar biasa. Itu bikin saya geli, karena goosebumps. Goosebumps, karena it's seperti waktu saya main di Indonesia, penonton luar biasa, dan hasil menurut saya kita main bagus tapi nggak bisa cetak gol. Man of the match Victor Paes, Martin Paes, maaf, dan it was a good game, dan it was such a great opportunity, dan saya seperti mimpi nonton Australia main di Indonesia di GBK, dan it was such a good game to watch, and enjoyed it. Kedua tim bermain sangat solid ya. Benar. 0-0, dan very excited for the match in Australia. Tapi pemain kunci yang akan menjadi pembeda di pertandingan selanjutnya menurut kamu siapa? From Indonesia and Australia. Misalnya kalau Marcelinho mendapat kesempatan untuk bermain, karena dia seperti yang bisa bermain di belakang striker, yang second striker, dan dia punya untuk trip passing atau mencetak gol juga. Untuk Australia, many injury in the many in Australia, dan saya belum siapa tahu siapa dipanggil, tapi saya fikir Martin Boyle atau pemain yang lain yang depan, karena kita ada masalah untuk mencetak gol. That's been a bit of a problem, dan kita lihat nanti siapa Tony Popic yang pemain pelatih juga baru, siapa dia dipanggil. Tapi saya tahu kalau pasti tim dia sangat solid dari belakang, dan lebih hard to break down dan hard untuk mencetak gol lawan mereka. Tapi it'll be a really good game. Dan dari Indonesia berarti kamu menurut kamu Marcelino akan be the key players in this game ya. And the tickets already sold out, and we talk about that also. But how is the atmosphere there? Maybe in GBK you already feel it, but in Australia, how is the atmosphere from the supporters? Jujur, atmosphere won't be sama seperti di GBK. Sama ya? Bukan sama, karena GBK atmosphere itu luar biasa. It's one of a kind. Di Sydney pasti stadion luar biasa, tidak ada seperti running track, dan pasti penonton semua di atas pemain, dan mudah-mudahan ada banyak penonton Indonesia juga, dan bikin a really good atmosphere. Tapi it's a fantastic stadion, dan pasti pemain enjoy main di situ, dan pasti penonton juga enjoy di situ juga, karena stadion itu baru mungkin 3 tahun baru membuat, direnovasi, dan sangat-sangat indah juga. Sangat indah, dan di tiketnya juga sudah dijual beberapa bulan sebelumnya dan langsung sold out. Misalnya beberapa tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, kalau Indonesia main pasti nggak sold out, tapi mungkin masyarakat Australia lihat Indonesia sekarang menjadi
big side in Asia, mereka pasti mau ambil tiket cepat. Dan karena it's gonna be a good game. It's gonna be a good game because ini Scarfe I like ini it. from Garuda Australia. Sangat suka ya, luar biasa. Bagus ya. Bagus sekali. Bagus. Dan mereka akan mensupport nanti timnas di Australia. Bagus. Kita teman ya. Iya, kita teman. And we will qualify together. Yeah, that's right. Harus amin. And speaking of the group, we Indonesia also in the group sama Australia, sama Jepang, sama Saudi Arabia, sama Bahrain. Nah, ini what is the chance of Indonesia qualify for you? Sangat ketat. Kita lihat klasemen sangat rapat. Iya, sangat rapat. Dan yang penting menurut saya harus menang your home games. If you win your home games, nanti kalau main luar, yang pressure lebih menurun ya. Dan misalnya Australia harus menang lawan Indonesia di kandang. Misalnya Indonesia kembali main di lawan Bahrain, harus menang lawan Bahrain. Dan juga Indonesia main lawan China di kandang. Kalau misalnya bisa ambil 6 poin, very, very good. Dan mungkin bisa curi poin. Mungkin susah lawan Jepang curi poin karena mereka tim luar biasa. Dan yes, menurut saya kalau ambil 6 poin atau 7 poin bisa kalau seri lawan Australia, pasti bisa lolos ke fase kedua. Ya, the next round ya. Tapi ini masih terbuka banget, baik untuk Indonesia ataupun Australia dan bahkan negara lain. Mungkin Jepang udah lolos duluan ya. Oke, ini akan menarik banget klasemennya di Juni nanti. Dan ngomongin sepak bola Australia di early 2000, banyak banget legend dari sepak bola Australia. Ada Harry Kewell, ada Viduka, ada Tim Cahill. Nah, kalau di generasi sekarang, how would you assess this current generation of Australia football? Young generation yang kemarin, that's luar biasa. It's one in a like sort of era atau 100 years. Tapi kita sekarang punya banyak yang pemain muda yang jual ke tim-tim Eropa. Dan menurut saya mungkin 3 ke 5 tahun ke depan kita lihat generasi yang nanti yang bisa mungkin seperti mereka. Tapi yang generasi seperti Viduka, Cahill, Aloisi, Schwarzer, Kalats, Popovic, and more there, Bresciano, Grella, mereka semua yang luar biasa dan kita sangat beruntung bisa mempunyai generasi seperti itu. Dan I'm looking forward to the next 3 to 5 years karena ada banyak pemain yang main di A-League yang sekarang dijual di Eropa dan mudah-mudahan mereka bisa nanti step up juga ya. Seperti kalau mungkin yang paling banyak orang dari sekarang Jackson Irvine, pemain luar biasa juga. And also the style, the culture style. I very like the style. St. Pauli, it's a perfect club for him. Karena dia a little bit alternate, and menurut saya St. Pauli klubnya yang sangat perfect fit for him. Dan sangat excited untuk generasi ini dan the next generation ya di sepak bola Australia ke depannya bagaimana. Dan sekarang kita ngomongin you play here in Indonesia for 8 years. You play for Persita, Persiba, Persema, and Persik. Nah, ini can you share the best moment you've played here? Itu sangat mungkin best moment maybe coming to Indonesia karena saya datang ke Indonesia, saya belum pernah ke Indonesia sebelum saya datang tahun 2005. Waktu saya datang, saya langsung, this place saya sangat suka dan had 8 tahun yang luar biasa, bisa keliling seluruh Indonesia, bisa membuat banyak teman-teman yang dekat seperti keluarga. Dan best moments, to single out, bilang satu best moment, susah tapi saya senang saya bisa bersama Persiba Balikpapan masuk di 4 besar di wilayah timur, dan setelah itu kita main di 8 besar. Dan untuk tim yang seperti unfashionable atau kecil seperti Persiba, untuk kita bisa lolos ke 4 besar dan nanti main di 8 besar, nah kita bisa seri lawan Persik, nanti siapa yang juara yang 8 besar itu sangat-sangat bikin saya senang. Dan I've had a lot of really good moments. Dan very good time. Sangat berkesan ya, very many memories dan sangat berkesan. Tapi aku juga penasaran, bisa lancar bahasa Indonesia tuh dari kapan sih bisa so fluent ini? Mungkin setelah 1 tahun
mungkin 18 bulan atau 2 cepat tahun. juga ya. Ya, kita karena di sini semua banyak orang yang bisa bahasa Inggris dan harus belajar. Dan saya selalu bilang kepada pemain Australia kalau datang ke Indonesia harus belajar bahasa Indonesia secepatnya mungkin karena pasti nanti you enjoy Indonesia a lot more kalau bisa bicara bahasa Indonesia. Oke, keren. Nah, jadi kan juga you've played in many clubs and can you name 3 players yang paling dekat sama kamu di Indonesia selama kamu main? Oke, satu mungkin Sofyan Morhan. Kita satu kamar bermain bersama-sama. Siapa lagi? Mijo Dadic. Saya menjadi godfather untuk Ihsan, juga Sofyan Morhan. Saya godfather untuk anak cewek dia. Dan siapa lagi? Sedih Iznan Ali, saya dekat sama dia. Siapa lagi? Greg Nokolo dekat sama dia juga. Banyak teman ya, teman. Oke. Dan sebagai you play as a midfielder, kamu sering kasih assist untuk para striker. Nah, dan juga kamu melawan striker-striker hebat di zaman ESL dulu. Kalau striker yang paling kamu suka partnership itu sama siapa? Adrian Trinidad, dia striker yang luar biasa. Dia cedera setelah mungkin 6 bulan saya bermain dengan dia, tapi dia bisa dari Persiba ke Australia, main di Australia juga di A-League. Dia pertama pemain Argentina bisa bermain dan dia punya potensi untuk luar biasa untuk bermain dan dia luar biasa striker. Siapa lagi? Ada beberapa lain seperti Nur Almshah bagus juga. Movement dia luar biasa. Ilham J. Kusuma juga waktu di Persita, movement dia juga luar biasa. Dan lawan Bang Pepe luar biasa. Siapa lagi? Christian Gonzalez. Ini pemain kita selalu harus waspadai karena mereka dapat kesempatan yang setengah kesempatan mereka bisa mencetak gol. They can create their own chance. That's right. Saya selalu pikir di mana mereka supaya saya bisa stop mereka juga supply bola untuk mereka. Oke. Tapi di selain klub yang pernah kamu main, ada nggak klub yang kamu pengen main tapi belum dapat kesempatan? Liverpool. Ini Indonesia. Saya sangat beruntung bermain di klub-klub yang paling besar di Indonesia. Persib, bermain yang klub-klub besar seperti Persibaya will be very good experience as well. Saya mendapat kesempatan untuk main di Persipura waktu Jackson coach, tapi waktu itu saya di Persema dan saya bilang saya terima kasih, tapi itu mungkin salah satu regrets untuk saya karena setelah itu mereka bisa juara. Persipura di tahun itu lagi jago-jagonya banget ya. Iya, unbelievable. Dan itu salah satu regret saya nggak pergi bermain di situ karena mereka punya tim yang luar biasa seperti Boas, Gabes, Ricardo Salmapesi, Bio Paulin, Victor Igbenefo, dan juga ada Henry Pitoy dan it's a regret. Tapi regrets. Dengan klub-klub ini kamu juga sudah banyak memiliki memori bagus juga ya sama mereka. Pasti. Oke, dan balik lagi back to my first question. You've been here a lot to Indonesia after you retired. What are your hopes for Indonesia football and the future? Yang hopes untuk saya selalu bisa maju dan kasih kesempatan untuk pemain muda yang bisa bermain di Liga 1 atau Liga 2 dan mereka mendapat experience pengalaman main di yang top liga dan yang penting mereka Indonesia bisa maju selalu. More money into grassroots football, more money for coaches, for everything, dan perbaiki fasilitas dan menurut saya kalau Indonesia maju terus pasti nanti bisa menjadi salah satu yang tim paling kuat di Asia atau di seluruh dunia. Oke, dan semoga juga kita bisa lolos bareng ke Piala Dunia. Amin. Dan mungkin dari Liga juga bisa sama seperti Australia. Oke, dan prediksinya dong untuk di bulan Maret nanti. Saya minta maaf, saya prediksi 2-1 untuk Australia. 2-1 untuk Australia, oke. Tapi soalnya kan masyarakat pada yakin 1 poin. Tapi dari saya minta maaf 2-1. 2-1. Tapi bisa lolos berdua ya. Iya, bisa lolos. Sama-sama. Oke, kalau prediksi begitu. Kamu? Prediksi aku.
1-0 Oke, Indonesia. untuk Indonesia, oke, Oke, bagus. tapi mungkin draw, tapi 1-0 Indonesia harusnya sih. Oke Oke. deh kalau gitu, sukses for your future Robbie, and yeah, let's hope that Indonesia and Australia can qualify for the 2026 World Cup, dan sukses juga untuk program yang kamu akan jalankan di Indonesia. Terima kasih banyak. Oke, itu dia episode dengan legend Robbie Gaspar. Gue Emir, sampai jumpa.